apa kabar? Bertemu lagi bersama kami berdua dalam program produksi VOA Indonesia Dunia Kita bersama saya Rifan Biastono. Dan saya Aryatna Budianto. Pada tanggal 7 April itu adalah Hari Kesehatan Sedunia. Kita juga dalam hal ini ingin mengajak pemirsa untuk memberikan sedikit apresiasi ya. Misalnya ada salah satunya itu dari seorang seniman di New York yang membuat seri ilustrasi dari situasi pandemi ini, di mana foto-fotonya disubmit sama followersnya dia di social media, yang kemudian ia persembahkan untuk Rumah Sakit Mount Sinai di New York. Betul. Dan juga kita akan melihat bagaimana seorang seniman dia memprofilkan para pekerja medis, terutama pekerja garis depan yang sudah membantu memerangi COVID-19 ini dari awalnya, dari tahun lalu, dan menghadiahkan kepada mereka. Jika nanti mereka sudah bisa bertemu, akan langsung dikasih. Walau tidak masuk dalam daftar Person of the Year 2020 versi majalah Time, Dr. Anthony Fauci tetap mendapat tempat khusus di kanvas seniman kota New York, Tim Okamura. And just trying to capture a sense of stoicism and intellect and thought, and sort of his presence in the pantheon of American sort of personalities that have been at the forefront during this pandemic. Ia pun memusatkan perhatian pada perawat. I'm living across the street from Wyckoff Heights Medical Center, which is absolutely full of COVID patients, and in fact, where one of the first COVID patients in New York was treated, and also unfortunately passed away. So I was seeing, medical workers going in and out of the hospital daily. I was seeing their stress and the strain that they were going through. Sejak pandemi, seniman kelahiran Kanada ini belajar menggambarkan detail karakter dokter dan nakes di balik masker dan sarung tangan. Menyorot tanda nama karena sebagian besar wajah mereka tertutup APD. Sudah setahun ini, Jenny hanya bisa dikenal lewat matanya, terutama jika sedang bekerja. Kini, ia berdinas 12 jam per hari di sebuah situs vaksinasi. It's signaling an end to a pandemic, hopefully, sooner rather than later. And it's nice to see that, people are coming in for it and, just excited to get it, just as excited as we are to give it. RSNYU Langone Health, tempatnya bertemu tim, mengibarkan bendera setengah tiang untuk menghormati korban. Selama Mei 2020, Jenny dan para pekerja medis di sini membanting tulang memerangi COVID. Stres ditambah lelahnya perjalanan pulang pergi 2 jam tiap hari membuatnya nyaris putus asa. We were never taught in nursing school on how to handle a pandemic. When it hit, we were all, we were scared ourselves. We all have families, young children, elderly parents. We were just pretty much trying to figure out how to get by day to day. Jenny hanya pernah melihat lukisannya lewat Instagram. Jika sudah aman nanti, tim akan menghadiahkannya pada Jenny, juga pada subjek lainnya sebagai rasa terima kasih dan kenangan akan periode tragis ini. Dari kota New York, VOA. These are some of the work. This is, let's say, the beginning of COVID. Kotak ini penuh berisi sejarah pandemi COVID-19 di kota New York. Berisi lukisan apa saja yang dilakukan warga selama karantina diberlakukan. The girl has the popcorn, a bottle of wine, breaking news constantly on television. She's sitting there in her pajamas, just glued to the television. Rebecca Moses adalah ilustrator dan penulis fashion terkenal. Pandemi merusak hampir semua rencananya selama 2020, seperti halnya yang dialami jutaan orang di seluruh dunia. Dengan segala keterbatasan, Rebecca menggunakan alat gambar dan tulisnya, serta humor untuk terus berkarya. This was a girl from the back doing her Zooms. This one adopted a fostered a dog. This one read her way through the COVID. There were so many. Mereka adalah pengikut Instagram Rebecca dari seluruh dunia yang mengirim foto dan kisah pandemi untuk diabadikan dalam ilustrasi. Ratusan perempuan dari seluruh dunia dari umur 4 hingga 100 tahun. This is Linda Valentino. This is the nurse. Lukisan inilah yang mengawali saga potret Rebecca Moses tentang para perawat Rumah Sakit Mount Sinai, New York.
Rebecca painted 46 nurses in the Mount Sinai Health System, so each of our system hospitals, which is, to my knowledge, never been done. Linda satu-satunya perawat yang dilukis sedang memakai seragam kerja. Yang lain memakai baju warna cerah. When all the portraits were finished and they were in their permanent home, they would be like a tapestry, you know, of these remarkable women from all different ethnicities and backgrounds, all with different specialities. Rebecca memberikan semua lukisan itu ke Mount Sinai Hospital, memberi rumah sakit ini warna dan secercah harapan akan hidup setelah pandemi usai. Dari kota New York, VOA. Nah pemirsa, setelah yang satu ini di segmen berikutnya kita masih punya liputan-liputan lainnya, juga masih merayakan yang namanya World Health Day. Tapi jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Pemirsa, masih dalam Dunia Kita yang kami bawakan dari kawasan Clarendon di Arlington, negara bagian Virginia. Dan kita juga masih membahas soal Hari Kesehatan Sedunia atau World Health Day. Selama ini, selama pandemi setahun terakhir, para tenaga medis ini adalah pahlawannya, superhero-nya pandemi COVID-19. Betul. Tapi ternyata sayangnya dengan adanya peningkatan kasus atau laporan kasus kekerasan terhadap warga Asia di Amerika Serikat. Betul sekali. Nah, ini juga ternyata menimpa para tenaga medis walaupun mereka tuh hero di tengah pandemi ini. Kita akan melihat pengalaman mereka dalam liputan berikut ini, tapi juga selanjutnya kita akan melihat bagaimana komunitas di Amerika Serikat itu merasa solider dengan apa yang dialami oleh warga keturunan Asia di sini, dan mereka mulai bahu-membahu membantu usaha-usaha advokasi hak-hak warga keturunan Asia, termasuk para chef. Ini dia. Ada sekitar 20 juta warga etnis Asia di Amerika Serikat yang berasal dari 20-an negara. Meski demikian, pekerja medis keturunan Asia kurang mendapat perwakilan proporsional. Banyak pekerja medis dari negara-negara Asia ini harus melampaui berbagai tantangan untuk bisa berkarir di negara ini. I'm a Thai nurse working at University of Maryland. Misalnya kemampuan berbahasa Inggris yang fasih. Banyak juga yang terjun ke bidang ini secara tidak sengaja. Tahun 2011, Adam Connors tiba di Amerika Serikat dari Indonesia dengan visa turis untuk mengunjungi teman-teman. Tapi tak lama kemudian ia ambruk dan kejang akibat TBC yang tidak terdiagnosis. Adam dilarikan ke Rumah Sakit George Washington University. Tempatnya kini bekerja sebagai perawat di unit gawat darurat. During my 3-month stay in the hospital, I feel like, wow, I see the nurses especially, they work really hard, they're so passionate, they try to help the patient. At that time it was me. So from that time I was decided to be a nurse. Sering tertular COVID-19 Maret 2020 saat ia dan rekannya mengangkat ventilator dari seorang pasien. All of us got sick almost at the same time and quarantining together, talking about health proxies, signing wills. Walau dianggap pahlawan, tidak sedikit dari pekerja garis depan bidang medis ini mengalami diskriminasi ras. Ada pasien yang tidak mau dirawat oleh staf keturunan Asia. Walau semua profesional medis di Amerika telah bersumpah untuk membantu semua orang, terlepas dari latar belakang mereka. The worst year of my career was during the pandemic. People, to me, there's no color, there's no shapes, there's no size, there's no gender, there's none. It's just people. So you take care of it, people as the best of your ability. It's similar to the aftermath of 9/11 when folks of darker complexion, looked similar to the threats to America. And so now, when we have this pandemic that, originated in China, East Asian folks are now, considered a threat to America. Memasuki tahun kedua pandemi, para pekerja garis depan keturunan Asia ini berkomitmen terus memberi yang terbaik dan berharap bahwa jumlah pasien akan semakin menyurut. Dari Washington DC, VOA.
Menurut Kevin Tien, seharusnya semua orang bisa peduli dan menentang rasisme. Bersama para chef lainnya, Chef Washington DC ini meluncurkan rangkaian paket makan malam dengan misi membantu perlindungan hak sipil warga Asia. And as soon as I called all the chefs and I said, hey, there's been a rise in violence against the AAPI community. I want to know, are you able to help? And I didn't have to tell anybody anymore. Everyone said yes, absolutely. It doesn't matter what it is. They're here for us and they support us. Keuntungan disalurkan untuk LSM yang memperjuangkan hak-hak warga Amerika keturunan Asia. 45 chef dari lusinan restoran ibu kota mendukung inisiatif ini. So obviously it's important to me on a personal level because I am Asian American myself. I also have 2 younger daughters who I always think about when I hear stories of violence against AAPI community, especially towards women. Setiap hari Minggu mereka memasak hidangan khusus yang terdiri atas 5 bagian. Paket untuk 2 orang dijual $150 atau sekitar 2,2 juta rupiah. Pada hari pertama mereka menerima 80 pesanan. Whether it's the black restaurants or AAPI, we love all these chefs, and so we want to do what we can to support them. I have always been very active in the DC dining community, so when I saw that a lot of my favorite chefs, and more notably like Asian American chefs that were collaborating to support this cause, I definitely had to make the drive out here all the way from Virginia. Studi California State University Maret lalu menyebutkan bahwa kejahatan bermotif kebencian terhadap warga Asia meningkat 149%. Walau secara umum jumlah kejahatan kebencian di negara ini menurun, para pakar berpendapat angka sesungguhnya mungkin jauh lebih tinggi daripada statistik. I would not be surprised if the numbers reported by the Center on Hate and Extremism are an undercount, as you just suggested. Hate crime generally is underreported, and it's really hard to get accurate numbers in this context. Racial and ethnic minorities don't have excellent relationships with the police. Bagi Kevin, diam berarti memberi kontribusi pada masalah. This isn't anything new. I think you're starting to hear about it now because the crimes have become much more violent. Dari Washington DC, VOA. Pemirsa, setelah yang satu ini kita akan kembali sambil membawakan liputan tentang pet, hewan peliharaan. Jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Pemirsa, masih dalam Dunia Kita yang kami bawakan dari sebuah taman untuk bermain dengan anjing di kota Arlington, Virginia. Ini adalah James Hunter Park, di mana kalau di belakang-belakang kita ini kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan kayaknya ya. Itu banyak anjing-anjing yang berlarian, ada yang main bola, ada yang penasaran aja keliling-keliling. Nah, ini juga bertepatan dengan yang namanya National Pet Day di Amerika Serikat atau Hari Hewan Peliharaan Nasional. Dan kita kebetulan juga punya pertanyaan dari pemirsa yang penasaran soal hewan peliharaan di Amerika. Langsung aja kita sapa Fanny di Jakarta. Hai Dunia Kita, aku Fanny di Jakarta. Mau nanya dong, boleh ya? Gimana sih perlakuan warga dan pemerintah terhadap kucing dan anjing liar di sana? Terima kasih. Kalau bicara soal hewan yang stray atau yang liar gitu ya, berkeliaran. Aku sih terus terang di Amerika agak-agak jarang ya ngelihat ya, kayak misalnya kalau kemana gitu ada kucing gitu, ke warung ada kucing, kayaknya di sini aku nggak ngelihat. Jarang ngelihat. Tapi kalau secara budaya di Amerika Serikat sendiri ya, warga Amerika Serikat itu memang biasanya dibesarkan dengan pemikiran bahwa hewan peliharaan itu harus disayang, harus dilindungi, harus dirawat dan lain sebagainya. Banyak yang pada punya hewan peliharaan, ternyata masih banyak juga nih yang berkeliaran di luar sana. Kalau misalnya data dari One Green Planet itu disebutkan ada sekitar 70 jutaan hewan liar yang masih berkeliaran. Hewannya itu maksudnya anjing dan kucing, dan dari 70-an juta itu cuma 10% yang kemudian ditampung di penampungan shelter. Dan dari 10% itu hanya 50%-nya yang tetap
selamat atau hidup, karena separuhnya lagi itu harus disuntik mati karena terlalu banyak populasinya. Betul, mereka sudah kewalahan ya, tidak sanggup. Nah, tapi untungnya selama pandemi ini Amerika Serikat mencatat lonjakan angka orang-orang yang mengadopsi dari tempat penampungan atau dari yayasan, dari lembaga dan lain sebagainya. Betul sekali, dan itu juga memang usaha yang sekarang digalakan untuk adopsi, bukan beli. Jadi mereka mencoba untuk adopsilah hewan-hewan ini dari penampungan-penampungan daripada beli, ngeluarin duit dan lain sebagainya. Iya, nah kita juga ada liputannya pemirsa, langsung aja kita saksikan berikut ini. Anjing jenis Labrador Retriever bernama Olive ini tidak suka kamera. Ia menggonggong cemas dan memandangi pemiliknya seolah ingin melindungi. Olive diadopsi 2 bulan lalu. So I had a lab puppy for about 14 years. Unfortunately, lost her to cancer at the beginning of the pandemic last year, so around end of January. But literally almost a year to this day is when I found Olive, or I should say Olive found me. Sebuah kelompok relawan lokal membantu Sayla Manyem menemukan Olive dan kemudian mengadopsinya. Prosesnya selesai lebih dari 6 bulan. Namun Manyem tahu, dari awal ia ingin mengadopsi Olive dan memberi tempat tinggal selamanya. So I think I got the call on like a Thursday, and then I think they agreed to sort of wait till Saturday when I could drive out to the shelter to see her. But yeah, if I hadn't taken her, I know there would have been another, really wonderful family that would have loved to have had her too. Lonjakan adopsi hewan piaraan yang dimulai Maret 2020 saat pandemi menyerang Amerika masih belum surut hingga kini. Kebijakan karantina wilayah menjadi alasan tepat untuk memiliki hewan piaraan. We have not seen any change. People are still really excited about adoption, really excited about fostering, especially, dogs and cats. Humane Rescue Alliance adalah tempat penampungan hewan paling tua di daerah Washington DC. Awal musim semi 2020, ada 30 anjing di kandang. Tahun ini tinggal separuhnya. Bagi kebanyakan orang, punya hewan piaraan di rumah memberi dukungan emosional, baik untuk diri maupun keluarganya. We have had several adoptions of small dogs that were adopted to be emotional support animals for kids with autism or some other kind of PTSD or some other issue that they really needed help with. Bagi yang lain sekedar mencari teman. Julie Rukavina yang mengisolasi diri di rumah beberapa bulan, tanpa anjingnya ini ia akan mengalami kesulitan. I could always, snuggle with it. He likes to snuggle. He's always kind of next to you or on top of you. So dalam setahun terakhir, beberapa teman Rukavina mengikuti jejaknya mengadopsi anjing. Dan para relawan di sini senang, meski takut juga bahwa banyak anjing yang akan dikembalikan ke tempat penampungan jika situasi sudah normal kembali, yang mungkin saja tidak akan pernah terjadi. Demikian tim VOA. Kalau misalnya Anda ingin menyaksikan Dunia Kita Lagi, bisa ditemukan di mana, Nek? Di www.voaindonesia.com, itu adalah website VOA Indonesia, dan juga di channel YouTube kami dengan kata kunci VOA Indonesia. Cari aja. Nah, kalau misalnya juga Anda ingin jadi sahabat VOA Indonesia, silakan langsung follow media sosialnya di Facebook, Twitter, dan Instagram. Dan jangan lupa juga, kalau misalnya Anda punya pertanyaan seperti Fanny tadi, langsung aja ya DM kami. Bisa di akunnya Rifan, bisa di akun saya, atau juga tentunya di akun VOA Indonesia. Langsung aja kirim video pertanyaan Anda. Nanti kami akan jawab dalam Dunia Kita episode selanjutnya. Kalau gitu kita undur diri. Rifan dari Arlington, Virginia. Saya Aryatna Budianto. Saya Rifan Wiastono. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Stay safe and stay healthy.